Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya kita bisa sekarang sudah di pertemuan 13, yang artinya kita tinggal satu pertemuan lagi menuju ke UAS. Oke, saya mohon maaf karena kemarin saya tidak bisa mengisi karena mendadak sakit. Begitupun saya tidak bisa langsung membuat videonya saat itu juga, jadi baru saat ini saya bisa up videonya ke YouTube. Untuk presensi kalian yang dianggap hadir ya di pertemuan 13 kemarin, kalian tinggal komen aja di section komentar YouTube-nya dengan mengisi format NPM terus nama kalian. Udah gitu aja sebagai tanda kalau kalian hadir dan kalian menonton materi dari saya saat ini. Untuk topik minggu ke-13 ini ya, pertemuan ke-13 ini, kita akan belajar tentang clustering. Sebelumnya, di minggu lalu kita belajar tentang forecasting atau peramalan. Jadi di minggu lalu kita bagaimana caranya memprediksikan masa depan atau meramalkan masa depan terkait dari data kita untuk membantu bagian top manajemen dalam mengambil keputusan untuk kedepannya ya. Nah, kalau hari ini saya akan berikan materi tentang clustering. Mungkin untuk teman-teman yang sudah mengambil mata kuliah data science atau mengambil mata kuliah artificial intelligence, biasanya sudah tidak asing dengan yang namanya clustering gitu, klasifikasi, clustering, forecasting, mungkin itu udah terbiasa terdengar ya di kalian karena itu adalah salah satu metode atau salah satu cabang dari machine learning di mana di dalamnya itu ada clustering. Cuman untuk di mata kuliah BI ini saya akan memberikan materinya itu di Tableau, jadi clustering pada Tableau seperti itu. Tapi sebelum kita mulai ke tablonya ya, saya mau menjelaskan dulu tentang konsep clustering itu seperti apa. Oke, clustering. Jadi kalau clustering itu sebenarnya ya secara mudahnya itu adalah proses mengidentifikasi kelompok dari suatu data berdasarkan kemiripan atribut. Jadi kalau misalkan data-data kita itu kita belum memiliki pola atau tidak ada labelnya, misalkan label tuh seperti ini ya. Di sini tuh saya punya tabel, misalkan di sini tuh ada tabel, bentar. Ini ada tabel, misalkan ini tuh tabel X, ini tabel Y. Dan di sini ada label. Misalkan labelnya di sini kalau X-nya 2, misalkan Y-nya 1, oh itu apel. Ini hanya contoh aja ya. Ini apel misalkan. Nah, yang apel ini tuh adalah label gitu. Misalkan X-nya 3, Y-nya 4, misalkan ini jeruk misalnya gitu. Nah, ini adalah label gitu. Kalau misalkan datanya hanya bentuknya itu misalkan cuman X dan Y aja, ini hanya contoh ya perumpamaannya. Atau apapun lah ini ya nama kolomnya. Misalkan di sini saya punya cuman X dan Y aja, tapi kan saya nggak tahu nih nilai X dan Y ini dia tuh menunjukkan apa. Jadi kita bisa memahami pola dari suatu data itu dengan clustering. Jadi data-data yang mirip atau memiliki kemiripan itu akan dikumpulkan atau digabungkan dalam suatu area tertentu atau suatu cluster. Nah, si clustering juga di sini disebut juga dengan segmentation. Clustering ini masuk ke dalam unsupervised method. Nah, kalau misalkan kalian belajar di data science atau di artificial intelligence, di machine learning itu ada 4 ya metodenya. Yang biasa terkenal itu ada 2, unsupervised method dan supervised method. Kalau supervised itu untuk data yang memiliki label yang biasanya nanti keluarannya itu klasifikasi atau prediksi, sedangkan unsupervised method itu biasanya untuk data-data yang tidak satupun atribut yang digunakan untuk proses pembelajarannya. Jadi, untuk unsupervised method itu tidak ada label dan biasanya keluarannya itu adalah clustering. Nah, clustering ini adalah masuk ke unsupervised.
Oke, di sini saya akan jelaskan tentang ilustrasi dari clusteringnya sendiri ya. Misalkan di sini saya punya beberapa objek, tapi saya tidak mengetahui objek ini tuh apa namanya. Anggap aja di sini saya tidak tahu kalau itu adalah persegi, saya tidak tahu kalau itu adalah lingkaran dan lain-lainnya. Jadi di sini saya anggap saya nggak tahu apa-apa tentang objek ini, tapi di sini saya memiliki objek ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 objek. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengetahui pola dari objek-objek ini? Dan bagaimana caranya kita mengelompokkan objek-objek ini dengan karakteristik yang mirip? Nah, itu kita bisa lakukan clustering. Oke, yang clustering yang pertama, kita bisa mengumpulkan objek-objek ini itu berdasarkan warnanya. Di sini ada warna biru dan ada warna merah. Jadi otomatis kalau misalkan kita pengen mengumpulkan si data tersebut berdasarkan warnanya, itu berarti kita kumpulkan si warna merah tersebut ke dalam suatu cluster. Misalkan ini yang merah, taruh semuanya di sini, ini namanya cluster A. A ya. Terus yang biru itu kita simpan, misalkan kita kumpulkan di cluster B. Cluster B ya. Jadi udah kita terbentuk 2 cluster. Nah, kalian harus ingat kalau misalkan kalau kalian mau bikin clustering, kalian harus tentukan dulu mau bikin berapa cluster ya. Gitu. Di sini saya pengen bikin 2 cluster, otomatis ya kalau misalkan berdasarkan warna kita kelompokkan ya dengan warna-warna yang sama walaupun bentuknya berbeda. Gitu. Yang penting warnanya mirip itu dikumpulkan. Terus ada yang namanya clustering. Kalau misalkan dari objek ini, misalkan saya bisa mengumpulkan berdasarkan bentuknya. Di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk yang memiliki karakteristik atau memiliki mirip yang sama ya, kemiripan yang sama. Di sini misalkan ada persegi, persegi, persegi gitu. Walaupun misalkan ini persegi panjang, ini persegi sama sisi gitu, itu nggak masalah karena karakteristiknya sama bahwa dia itu adalah persegi. Itu kita bisa gabungkan atau kelompokkan dalam suatu cluster. Misalkan ini masukin ke cluster B. Nggak peduli warnanya beda atau enggak, karena di sini fokus kita itu adalah mengklasterkan data tersebut berdasarkan bentuknya. Jadi walaupun warnanya beda-beda nggak apa-apa. Yang penting bentuknya mirip. Terus clustering yang ketiga, misalkan kita bisa mengelompokkan sesuatu berdasarkan jarak. Kita lihat di sini, ini jarak terdekatnya ya, jarak-jarak terdekat. Nah, kalau misalkan jaraknya berdekatan, bahwa dia masuk ke cluster A, misalkan. Kenapa yang ini nggak masuk ke cluster A? Oke, ini jauh. Dari data ini, misalkan ke data ini jauh. Dari sentroid pusat ke yang ini, data yang ini, itu jauh. Jadi makanya dianggapnya yang ini itu satu cluster, terus yang ini juga satu cluster B, yang ini cluster C. Kalau ini similaritasnya berdasarkan jarak. Jadi intinya clustering itu adalah mengelompokkan data-data kita ke dalam suatu area atau cluster dengan memiliki kemiripan yang sama dengan data-data kita. Contoh, ada ilustrasi data pelanggan. Misalkan di sini saya punya data pelanggan yang dimana data pelanggannya itu terdapat 2 atribut. Yang pertama ada atribut income, yang kedua adalah ada atribut age atau umur. Terus, misalkan saya sebagai seorang data analis gitu, saya pengen bikin 3 klaster yang diminta oleh perusahaan misalkan. Di klaster yang pertama itu adalah populasi pelanggan yang berusia muda dengan pendapatan rendah, yang klaster 2 adalah populasi berusia menengah dengan pendapatan yang tinggi, lalu klaster 3 itu adalah populasi berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah. Lalu saya memiliki data-data tersebut. Akhirnya saya gunakanlah teknik clustering misalkan untuk dibagi-bagi ke dalam 3 klaster ini. Nah, akhirnya data-data yang mirip dengan setiap klaster ini itu akan dikumpulkan. Misalkan ini adalah klaster 1, di mana klaster 1 itu adalah populasi yang usianya muda tapi pendapatan rendah. Terus klaster 2 itu populasi yang berusia menengah dengan pendapatan yang tinggi. Lalu ini adalah populasi ketiga yang berusia tua dengan pendapatan yang relatif rendah.
Oke, kenapa, kita menggunakan clustering? Jadi di sini kita pengen tahu segmentasi pasar kita tuh di mana. Jadi kita di sini bisa tahu ternyata kalau pengguna jasa dari perusahaan kita itu adalah kebanyakan di klaster kedua. Di mana klaster kedua ini adalah data-data pelanggan yang berusia menengah dengan pendapatan tinggi. Jadi, kalau misalkan saya di bagian marketing nih, saya akan khususkan promosi itu lebih banyak ke yang klaster 2 aja karena kebanyakan juga pengguna dari jasa kita itu adalah di klaster 2 yang usianya di tengah-tengah tapi pendapatannya tinggi gitu. Sehingga cost yang kita keluarkan untuk marketing itu tidak terlalu besar gitu karena kita tidak menjangkau semua usia. Jadi kita hanya menjangkau segmen pasar kita aja gitu. Misal contoh ya, kalian seorang eh punya online shop atau punya pebisnis yang bergerak di bidang bayi, peralatan bayi gitu. Nah, kalau misalkan kalian promosikan misalkan si jasa kalian atau si produk kalian ke selebgram atau ke artis siapapun gitu ya, yang ternyata banyak followersnya itu adalah remaja atau di tingkat menengah gitu ya, itu tidak akan terlalu berefek gitu ke perusahaan kalian. Kenapa? Karena segmen pasarnya bukan dia gitu. Kalian tuh harusnya nanti tuh promosinya itu misalkan contoh ke ya akun-akun edukasi tentang kehamilan atau tentang baju apa ya, seorang selebgram yang dia baru mempunyai bayi gitu ya, sehingga promosi kalian itu bisa sesuai dengan target pasar. Makanya kita harus tahu segmen kita tuh di mana, dan akhirnya kita bisa memaksimalkan potensi dari perusahaan kita agar bisa memberikan produk atau jasa yang sesuai dengan target pasar kita. Kalau di sini, target pasar yang ternyata didapat dari data ini adalah target pasar kedua. Jadi kita akan fokuskan ke marketing di klaster kedua aja. Klaster 1 atau 3 itu nggak perlu gitu. Jadi ya udah, kita cobain untuk promosi di klaster 2. Nah, itu adalah salah satu penggunaan clustering kalau di perusahaan ya gitu. Kita bisa melihat segmen pasar kita tuh ada di mana, sehingga kita bisa memberikan strategi yang tepat untuk meningkatkan profit kita gitu. Kita memaksimalkan target pasar kita. Yang sedikit-sedikit di klaster 1 atau 3 ya tidak terlalu diperhatikan banget gitu. Kita fokus ke yang paling banyak pengguna dari jasa kita aja. Oke, selanjutnya. Untuk apa sih kita melakukan analisis cluster? Tadi saya udah coba untuk memberikan example ya atau memberikan contoh terkait di penggunaannya di suatu perusahaan dengan data pelanggan. Nah, sekarang ini lebih generalnya ya. Kenapa kita melakukan analisis cluster? Di sini si analisis itu kan berdiri sendiri ya atau stand alone. Itu untuk stand alone untuk mendapatkan gambaran atau insight mengenai distribusi data. Jadi kita bisa tahu distribusi datanya seperti apa. Lalu selanjutnya kita juga bisa sebagai tahap pendahuluan dari suatu analisis statistik, misalnya kita bisa mendeteksi outlier, mencari fenomena, atau membangun hipotesis, dan kita juga bisa mengidentifikasi model. Oke, contoh ya, untuk apa kita melakukan analisis cluster. Selain tadi gitu ya, untuk data pelanggan, selain tadi kita membuat cluster-cluster untuk segmen pasar, kita bisa juga nih menganalisis yang pertama tadi mendeteksi outlier. Outlier itu yang mana? Yang ini nih, yang dia berada di cluster yang kecil. Ini adalah outlier. Outlier. Outlier itu adalah data pencilan atau data yang memiliki karakteristik yang berbeda dari yang lain gitu. Itu adalah outlier. Jadi kalau yang ini tuh banyak miripnya ya, data yang ini juga banyak miripnya. Nah, ini tuh cuman data pencilan gitu yang sangat berbeda karakteristiknya dengan data yang di klaster besar ini. Jadi dia disebut
outlier. Nah, kalau outlier ini nanti biasanya untuk apa sih gitu? Kalau misalkan kalian pengen bikin fraud detection atau apapun itu gitu, nah kita juga harus tahu yang mana bagian outliernya. Nah, itu kita bisa analisis dari hasil clustering. Kita bisa mengetahui mana yang outlier, mana yang bukan outlier, kayak gitu. Jadi kalau outlier ini tuh data-data yang mungkin kita kalau nggak butuh gitu ya, kita bisa hapus aja dari data kita. Tapi kalau kita butuh untuk analisis, ya udah kita bisa tahu yang mana data-data yang outlier nih, biar kita pisahkan. Terus selanjutnya di sini ada klaster yang besar ya. Nah, klaster besar ini tuh dia memiliki distribusi gitu ya, distribusi data. Kita bisa lihat distribusi datanya. Lalu kita juga bisa lihat di sini ada korelasi datanya. Di mana di sini korelasi datanya itu ada yang negatif dan ada yang positif. Kenapa bisa begitu ya? Datanya ada yang korelasi negatif dan ada korelasi positif. Itu karena kemungkinan besar data yang kita punya itu memiliki struktur data yang berbeda. Misalkan contohnya seperti itu. Jadi kita bisa menganalisis data kita dengan clustering. Itu salah satu kenapa kita menggunakan clustering ya. Oke, dulu clustering itu masuk dalam metode heuristik ya, maksudnya sering digunakan menggunakan algoritma heuristik gitu untuk melakukan clustering. Jadi diformalkan apa yang dilakukan manusia saat mengelompokkan, di mana bisa dilakukan dengan sangat baik dalam 2 atau 3 dimensi. Nah, secara teorinya biasanya metode heuristik yang digunakan dulu banget ya sebelum ada machine learning sekarang atau algoritma-algoritma yang terbaru sekarang itu kita biasa menggunakan brute force, di mana brute force itu adalah sebuah cara untuk menemukan solusi terbaik dengan mencoba setiap pengelompokan yang mungkin dari semua objek. Jadi intinya gini, kalau misalkan kalian punya password 1, 2, 3, 4, 5, 7 misalkan. Nah, dengan brute force dia tuh akan mencoba kemungkinan-kemungkinan yang ada gitu. Kita coba-coba misalkan ganti angka 7-nya jadi 6, ganti angka 6-nya jadi berapa, kayak gitu. Jadi kita cobain segala kemungkinan-kemungkinan yang ada untuk menemukan solusinya gitu. Tapi karena banyaknya cara pengelompokan n objek ke dalam K group, itu kalau dari rumus ya bisa dikatakan seperti ini, 1/K faktorial dikali sigma K min 1 dikurangi ya 1 pangkat J min K dikali kombinasi K dan J, selanjutnya dikali J pangkat N, itu kalau dihitung-hitung, kalau misalkan kita mengelompokkan 25 objek ke dalam 4 grup, itu membutuhkan 4 triliun cara. Kalian bayangkan seberapa lama dan terlalu berat untuk komputasi di komputer kita hanya untuk mengelompokkan 25 objek ke 4 grup aja dengan metode heuristik. Makanya sekarang bermunculan algoritma-algoritma machine learning seperti K-means, terus aglomeratif, dan lain-lain untuk menurunkan ya tingkat komputasinya gitu. Jadi agar lebih cepat gitu untuk prosesnya. Tidak seperti metode heuristik yang kita mencobai solusi terbaik semuanya. Nah, itu agak ribet ya gitu. Dan agak membutuhkan waktu yang lama. Bukan agak lagi, lama banget ini. 4 triliun cara gitu. Nah, teknik clusteringnya yang terbaru sekarang karena metode heuristik itu udah nggak digunakan lagi. Biasanya itu ada beberapa algoritma. Cuman di sini dibagi dua lagi. Ada metodenya itu untuk metode hierarki, ada metode non hierarki. Kalau metode hierarki biasanya kita menggunakan aglomeratif atau Vivisign. Kalau metode non hierarki biasanya kita gunakan K-means. Untuk karakteristik clustering sendiri ya gitu. Ada karakteristiknya tuh yang pertama adalah partitioning, ada hierarchical, dan ada overlapping. Kita jelaskan satu-satu. Oke, yang pertama partitioning clustering. Nah, di sini juga ya disebut juga sebagai exclusive clustering, di mana di sini kita memungkinkan setiap data untuk masuk ke dalam cluster tertentu pada suatu tahapan proses clustering
dan pada tahapan berikutnya berpindah ke klaster lain. Kita bisa menggunakan algoritma apa kalau misalkan bisa berpindah-pindah klaster seperti itu? Kita bisa gunakan k-means. Nah, misalkan di sini ini ada nilai K ya kan, nilai K. Misalkan saya pengen bikin 3 klaster. Saya punya data A, B, C, D. Misalkan ini ada klaster 1, 2, ini klaster 3, ini klaster 4. Tapi ketika saya pengen bikin 4 klaster, ini tuh akan berubah. Misalkan yang A jadi klasternya 2, misalnya B jadi klaster 3, yang C dari klaster yang C dari klaster 4 misalkan gitu. Dan yang tadinya misalkan ABC itu yang pertama kan klaster 1, 2, 3 misalkan. Setelah saya ganti klasternya jadi 4 kelompok, jadi berubah klasternya gitu. Nah, itu kalau misalkan kalian mau bikin klaster yang modelnya seperti itu, kalian bisa menggunakan algoritma k-means. Selanjutnya, yang kedua itu adalah hierarchical clustering. Kalau hierarchical clustering itu data yang kita punya atau data yang sudah masuk ke dalam suatu cluster itu tidak bisa berpindah ke cluster yang lain pada tahapan proses berikutnya. Jadi kalian nggak bisa mengubah-ubah lagi. Jadi udah tak gitu kalau dia tuh di cluster itu nggak bisa berpindah seperti tadi kalau misalkan kita menggunakan k-means. Jadi kalau yang hierarchical clustering dia data tersebut di dalam satu cluster itu dia nggak bisa berpindah-pindah lagi. Kalau misalkan case-nya seperti itu, kalian bisa menggunakan agglomerative clustering. Terus yang ketiga itu ada yang namanya overlapping clustering. Di mana overlapping clustering ini setiap data itu dapat menjadi anggota dari beberapa klaster sekaligus berdasarkan nilai atau derajat keanggotaannya. Jadi, misalkan saya punya data A, B, C. Padahal ini A, B, C itu bisa masuk ke klaster 1, 2, 3 misalkan. Tapi dia juga masuk kok ke klaster yang ini A juga masuk ke klaster 2. Misalkan yang B itu masuk ke klaster 1, yang C masuk ke klaster 2 gitu. Jadi dia bisa data tersebut masuk ke beberapa klaster sekaligus. Kalau misalkan kalian ingin membuat seperti itu, kalian bisa menggunakan algoritma fuzzy dan algoritma Gaussian gitu ya. Oke, itu secara singkatnya, kayak ini nggak perlu. Kalau misalkan kalian di Python, mungkin kalian akan menggunakan k-means. Tapi karena kita di sini menggunakan Tableau, dan Tableau sudah include ya, ada clusteringnya, kita akan coba bagaimana caranya menggunakan clustering di Tableau. Yang pertama, kita harus load dulu datanya. Di sini saya menggunakan data iris. Jadi iris itu adalah suatu data bunga. Jadi kita menggunakan data bunga ini untuk melakukan clustering. Di sini dianggapnya iris ini kita tidak tahu ya spesiesnya apa aja gitu ya. Kita anggap aja kita nggak tahu kalau spesies data ini tuh apa aja. Padahal di sini ada yang namanya spesies. Kita load dulu ya datanya agar bisa terlihat oleh kalian. Oke, ini adalah data iris. Di mana di sini data iris itu terdiri dari atribut sepal length, ada sepal width, dan ada petal length, dan ada petal width. Dan spesiesnya itu ada 3. Ada spesies setosa, ada spesies virginica, ada spesies versicolor. Nah, tapi karena di sini udah ada spesiesnya, kita anggap aja si spesies ini tuh nggak ada ya. Kita anggap aja si spesies ini tuh nggak ada gitu. Jadi biar nggak jadi klasifikasi gitu, tapi soalnya kan kita mau menggunakan clustering, jadi anggap aja si spesies ini tuh kita tidak mengetahui spesiesnya apa. Jadi kita gunakan sepal length, sepal width, petal length, dan petal width aja. Gimana cara menggunakan clusteringnya? Ini cukup mudah, sama seperti yang kemarin-kemarin, yang forecasting pun seperti itu ya, cukup mudah digunakan, hampir sama kayak yang kemarin. Bedanya hari ini kita lakukan dengan clustering. Contoh ya, kita coba untuk mengclusterkan berdasarkan spesiesnya. Di sini data yang saya gunakan misalkan petal length dan petal width gitu ya. Kita coba drag petal length ke kolom. Kita drag petal width ke rows. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau titiknya cuma satu, seperti biasa itu karena di sini ada agregat ya. Kalau misalkan kita mau lihat distribusi datanya seperti apa,
kita bisa klik analisis, lalu kita uncheck si agregatnya. Selanjutnya, kita akan mengetahui spesies dari data iris ini. Karena di sini udah ada spesiesnya, nama spesiesnya, kita bisa drag ke color. Nanti akan muncul seperti ini. Oke. Di sini kita bisa lihat ada 3 spesies, itu ada Setosa, versicolor, dan virginica. Nah, kan kalau kayak gini bukan clustering ya. Kalau kayak gini bukan clustering. Kita anggap aja kalau misalkan kita tuh nggak tahu spesiesnya apa. Jadi kita coba untuk drag aja spesies dari Max. Nah, jadi kan kembali seperti semua ya, warna biru gitu. Lalu gimana caranya kita bikin clustering? Kita tinggal ke menu analytics. Ini. Terus kita pilih cluster. Kita drag ke canvas. Dragnya ke sini ya, ke canvas. Di drag aja. Oke. Nanti ada ini kan variablesnya apa aja yang kita gunakan untuk clustering. Itu di sini ada 2 variablesnya, ada petal length dan ada petal width. Oke, di sini udah ada 3 cluster ya, hampir sama kayak tadi ya pewarnaannya. Di sini ada 3 cluster, ada cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita mengganti nama dari cluster kita? Kita drag si cluster ini dari Max ini, kita drag ke dimension, ke sini ya, kita drag. Oke, terus kita rename namanya. Ini untuk rename namanya bebas, terserah kalian. Misalkan di sini saya mau ngasih nama spesies cluster. Spesies cluster. Oke. Kayak gini ya. Selanjutnya, untuk mengedit nih nama-nama klasternya, kita tinggal klik kanan. Selanjutnya kita pilih edit group. Terus di sini klaster-klasternya kita mau ganti namanya. Misalkan klaster pertama, tadi kan kita udah tahu ya kalau misalkan bunga iris itu ada 3 spesies. Jadi yang tadi yang klaster pertama spesiesnya itu adalah apa ya? Oh, Setosa. Kalau nggak salah Setosa. Terus klaster 2 itu namanya versicolor. Terus yang ketiga itu virginica. Gini ya. Kita coba Oke, kita udah ngeganti nama dari si klasternya, tapi kok nggak berubah ya di sini? Oke, belum. Kita coba agar dia berubah. Kita coba pakai sheet 2 ya, agar bisa gampang untuk membedakannya. Kita drag lagi petal length ke kolom, petal width ke rows. Kayak gini. Kalau masih titik 1, tadi seperti biasa di uncheck agregatnya. Nanti akan jadi sebuah distribusi data titik-titik seperti ini secara individu. Lalu kita masukkan spesies clusternya ke color. Oke, jadi ini adalah hasil dari clustering kita. Nih, clusteringnya tuh yang biru adalah Setosa, yang orange adalah versicolor, dan yang pink adalah virginica. Jadi ini adalah hasil clustering kita. Terus bagaimana caranya kita lihat apakah hasil clustering kita itu sesuai dengan nyatanya gitu ya. Bagaimana cara mengecek akurasinya nih kalau di Tableau? Jadi kita bisa cek akurasinya itu dengan kita ini dulu ke sheet 3 ya, kita cobain ke sheet 3. Oke, di sini oh ya, sorry. Jadi kalau misalnya kita mau mau lihat gitu ya, dia tuh akurasinya berapa gitu, apakah sesuai gitu ya dengan kenyataan atau enggak.
si hasil prediksi dari clusteringnya, kita bisa milih ke menu analisis, terus kita pilih create calculated field yang ini, terus kita misalkan ganti namanya jadi akurasi. Akurasi ya. Oke, berapa sih untuk rumus akurasinya? Akurasi rumusnya itu yang kita gunakan adalah, karena di sini kita udah mengetahui ya si spesies aslinya, jadi kita tinggal samakan aja si hasil clustering spesies cluster itu harus sama dengan spesies cluster itu harus sama dengan kolom spesies. Nah, oke. Udah nih, kita muncul di sini akurasi ya. Ini adalah rumus untuk menghitung kalkulasi, untuk menghitung akurasi. Oke, untuk lihat akurasinya berapa, kita bisa drag akurasinya itu ke rows gini. Jadi akurasinya itu ada yang false dan ada yang true. Terus kita pilih yang number of record gitu ya, dari iris datanya ke akurasi. Oke, kita lihat di sini. Ternyata akurasinya dari hasil clustering kita, dia salah mengklasterkan itu ada 6 data. Dia benar mengklasterkan spesiesnya itu ada sekitar 144 data. Jadi hasil clustering kita tuh masih ada errornya ya, sekitar 6 data. Dia salah mengklasterkan kayak gitu. Jadi begini cara menghitung akurasinya. Kalau misalkan kita nggak ada spesies yang ini ya, kolom spesies, yaitu nggak bisa dihitung akurasinya, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian bisa PC ke WA saya. Untuk terkait UAS, nanti kalian harus mencari data sendiri, kalian mencari topik sendiri, kalian mau bikin dashboard apa, lalu kalian cari datanya, setelah itu kalian bikin dashboardnya. Untuk visualisasinya atau secara detailnya mungkin insya Allah akan saya sampaikan di minggu depan untuk terkait UAS. Tapi mungkin dari sekarang kalian bisalah cari-cari dulu mau bikin dashboard apa, topiknya apa, terus cari-cari juga datanya, jadi sehingga pas nanti UAS kalian tinggal mengolah data tersebut untuk dijadikan dashboard gitu. Oke, mungkin saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa komen untuk presensinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.